Selamat datang di channel Donghua Spoiler. Kali ini Mimin akan ceritakan kisah perjalanan ahli bela diri yang bernama Lindong. Jangan lupa dukung channel Donghua Spoiler, dengan cara like, komen, subscribe. Agar Mimin semangat buat videonya. Tak usah basa-basi lagi, langsung dengerin ceramah Mimin. Gas cuy. Di belakang sosok itu, pasukan keluarga Lin dengan cepat mengikuti. Namun, dengan sosok tunggal di depan yang menanggung semua tekanan, garis-garis yang sudah robek umumnya tidak dapat menghentikan gerak maju mereka. Dengan demikian, dalam beberapa menit singkat, mereka berhasil mengisi ulang. Itu harusnya Lindong kan? Aku mendengar bahwa dia adalah orang yang melumpuhkan Guiyan dari Ghost Blade Sect sebelumnya. Namun, geng Serigala Darah memiliki 3 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna saat ini, sangat tidak bijaksana baginya untuk muncul sekarang. Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar berani ikut campur dalam konfrontasi ini, kesombongan seperti itu. Seperti yang diharapkan, orang yang tiba-tiba muncul mendapat sorakan dari kantor pusat Tousan Gold Association. Mereka telah melihat kemampuan Lindong di Sky Flame Mountain Rank sebelumnya. Saat ini, mantan sudah mampu melawan praktisi panggung dan yang sempurna. Meskipun momentum Blood Wolf Gang sedikit luar biasa, ini masih sangat membantu. Ketika Lindong muncul, beberapa tokoh mengamati situasi dari sebuah gedung tinggi di dekatnya. Di antara kelompok ini ada beberapa wajah yang dikenal, termasuk Grandmaster Yan dan Ziyue. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang wajahnya seputih batu giok berdiri di depan Ziyue. Dia tersenyum ketika dia melihat angka-angka di kejauhan dan berkata, geng Serigala Darah memang sudah keluar semua saat ini, akankah Lindong dapat menyelamatkan mereka dari krisis ini? Lindong tersenyum, saat dia melihat Xiao Wanjin, yang terpojok oleh 2 kepala dari Black Piton Mountain. 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, barisan ini memang tidak lemah. Namun, mereka benar-benar tidak terlalu mengancamnya sekarang. Meskipun dia akan merasa sangat merepotkan ketika berhadapan dengan lawan seperti Wang Pan, Yue San dan yang lainnya tidak pada tingkat yang sama dengan Wang Pan. Ekspresi Yue San gelap, memegang pedangnya yang berdarah, tubuhnya melompat dari kudanya sebagai bayangan pedang yang tangguh tanpa ampun menebas Lindong. Setelah melihat bahwa serangannya sebenarnya begitu mudah dihilangkan oleh Lindong, Yue San terkejut. Namun, sebelum benaknya benar-benar bisa memproses pemikiran ini, Lindong tiba-tiba terinjak tanah, saat dia dengan kasar menyapu ke depan. Tombak kuno di tangannya berubah menjadi banyak gambar tombak yang dengan kasar didorong keluar. Menghadapi serangan kuat yang menyebabkan udara di sekitarnya bersenandung, Lindong tidak mundur sedikit pun. Tombak kuno di tangannya tiba-tiba bangkit, dan mendorong ke depan, memancarkan cahaya merah saat itu secara paksa menyebarkan bayangan pisau. Setelah berbenturan dengan hanya 2 gambar tombak Lindong, yang membuatnya ngeri, Yue San menemukan bahwa retakan secara tak terduga muncul pada pedang lebar yang ia tutupi dengan energi pure Yuangang. Bagaimana mungkin senjata biasa dapat menghadapi Tail Heavenly Scales tombak kuno Lin? Lindong tidak memberi Yue San terlalu banyak waktu, dia jelas ingin cepat menyelesaikan pertempuran ini. Tombak di tangannya berhenti, dan langsung merobek udara seperti batang logam, menabrak pedang berdarah Yue San dengan kejam. Segera, suara yang tajam dan jernih terdengar di udara. Di bawah banyak tatapan heran, pedang berdarah di tangan Yue San langsung dipecah menjadi banyak bagian. Selain itu benar-benar kerugian, dan bahkan senjata itu langsung hancur berkeping-keping. Apakah ini tidak cukup teliti? Adegan ini menyebabkan perasaan absurd muncul di hati banyak orang. Meskipun mereka tahu bahwa Lindong sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna belum lama ini, pemandangan di depan mata mereka bukan pertarungan jarak dekat. Ketika mereka merasakan aura kuat yang menyembur keluar dari tubuh Lindong, terengah-engah segera terdengar dari bawah. Tidak ada yang menyangka bahwa mantan telah benar-benar maju ke tahap Yuan dan sempurna dalam waktu kurang dari sebulan. Lindong berdiri di atas pedang saat dia melayang di udara. Tombak kuno di tangannya samar-samar berbinar, saat dia dengan tenang menatap wajah Yue San yang heran. Dengan ringan melangkah maju, aura yang kuat berdesir keluar dan perlahan menyebar. Bocah ini juga berada pada tahap Yuan dan yang sempurna, ditambah, tombak di tangannya haruslah Soul Tracer, itu sangat kuat. Yue San menyeka darah di sudut mulutnya saat dia berkata, Soul Tracer,
Adegan ini langsung menarik keributan dari kerumunan. Tiga praktisi panggung Yuan Dan yang sempurna bersekutu melawan seorang anak muda. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi di kota Yan. Lindong hanya tertawa kecil, saat ia mengarahkan ujung tombak ke tanah. Cahaya merah tua tampak mengalir di tombak kuno.